Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Billy dalam program Pendalam Alkitab yang seperti biasa hadir setiap hari Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa sepekan lagi kita akan memasuki peringatan Hari Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Sehingga tidak ada salahnya kalau di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang berkenaan dengan momen penting dan bersejarah ini. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan kita, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Dan hari-hari ini kami boleh menikmati berkat pemeliharaanmu serta perlindunganmu. Di kesempatan kali ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu bersama-sama di dalam saat teduh kami. Bapa, kiranya memimpin dan menuntun kami oleh kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan perenungan kami di kesempatan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pembahasan kita di kesempatan kali ini akan berhubungan dengan peringatan Hari Jumat Agung dan perayaan Paskah. Kita akan membahas ucapan keempat Tuhan Yesus saat ia digantung di atas kayu salib, yakni seruan Eli, Eli lama sabachthani. Kira-kira apakah makna di balik ucapan itu? Mari kita terlebih dahulu membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, bila membahas ucapan keempat Yesus ketika ia digantung di atas kayu salib ini, yakni Eli, Eli, lama sabachthani, saya teringat ada beberapa tulisan atau ada ejekan-ejekan yang ditujukan kepada orang Kristen yang intinya ialah, kok Tuhan orang Kristen tuh kayaknya cemen banget, cengeng sekali ya ketika diperhadapkan dengan kematian. Kok dia kayak orang ketakutan mati, berteriak-teriak gak jelas, memanggil Allahku, Allahku. Kan dia Allah, dia sedang memanggil Allah yang mana lagi? Sebagai orang percaya, kita tidak seharusnya menanggapi cemoohan itu dengan serius, saudara ya. Karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, dan juga landasan historis yang kita bisa pakai untuk kita membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak secengeng, tidak semanja, dan tidak selemah itu. Dia justru adalah pribadi yang kuat, yang bahkan penuh pengharapan. Nah, saat kita ingin memperingati Hari Jumat Agung atau Hari Raya Paskah, tahukah saudara bahwa sesungguhnya perayaan Paskah itu adalah salah satu dari hari raya orang Yahudi yang diatur di dalam hukum Taurat sebagai hari perayaan turun-temurun. Hari Raya Paskah atau yang biasa disebut Passover itu sebenarnya adalah hari untuk memperingati bagaimana Tuhan meluputkan umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel, dari kebinasaan ketika mereka ada di tanah Mesir, yakni dengan cara Tuhan memerintahkan bangsa itu menyembelih domba, kemudian darahnya itu disapukan di tiang pintu dan di ambang pintu rumah mereka. Itu bisa saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Demikian firman Tuhan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Nah saudaraku, dari pembacaan ayat firman Tuhan tadi saya percaya saudara boleh memahami kenapa pada akhirnya hari Paskah itu disebut sebagai Passover dalam bahasa Inggris. Karena itu adalah momen di mana murka Tuhan itu melewati rumah demi rumah yang di tiang-tiang pintu dan di ambang pintunya dioles dengan darah domba. Dalam pemahaman dan penafsiran yang benar dari firman Tuhan, maka kita boleh katakan Hari Raya Paskah ini sebenarnya adalah sebuah nubuatan yang indah mengenai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana ia mati dan menumpahkan darahnya, sehingga darah itu yang meluputkan kita dari murka Allah, juga sekaligus menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dilayakkan untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, kenapa saya katakan bahwa Yesus itu menggenapkan nubuatan mengenai domba Paskah? Karena itu sudah sangat jelas ya. Yang pertama, Yesus itu lahir di Migdal Eder, di wilayah menara kawanan domba, di dalam palungan, di dalam kandang domba. Itu sudah menggambarkan bagaimana dia adalah penggenapan dari nubuatan mengenai domba Paskah itu sendiri. Lebih-lebih ketika Yohanes Pembaptis memandang Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini semakin menegaskan kepada kita bahwa nubuat mengenai anak domba Paskah itu betul-betul digenapi di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemudian kalau kita mengulik dari hukum Taurat, di situ diatur mengenai peribadatan orang Israel yang begitu sakramental banget ya. Bagaimana di situ disebutkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum Taurat itu dengan serta-merta ia bisa dikatakan sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah, yang layak dan patut untuk dihukum. Dan tidak main-main saudaraku, setiap pelanggaran itu harus diganjar dengan kematian, harus dibayar dengan nyawa. Jadi di dalam hukum Taurat ada sebuah prosedur yang memberikan kesempatan untuk manusia itu menebus kesalahannya, di mana ia boleh menyelamatkan nyawanya, yaitu dengan memberikan korban pengganti, baik itu lembu maupun kambing domba, yang nantinya itu akan diserahkan untuk dibunuh dan disembelih serta darahnya ditumpahkan sebagai sebuah simbol pengganti nyawa orang yang berdosa tadi, yang seharusnya mati itu kita, tetapi digantikan oleh korban pengganti ini. Nah, prosedur hukum Taurat mengenai korban pengganti itu boleh menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang patut dibinasakan, yang patut dibunuh di atas kayu salib dan menumpahkan darah itu ialah saya dan saudara, orang yang berdosa ini. Tetapi syukur kepada Tuhan, Kristus sudah menjadi penggenapan daripada nubuat dari hukum Taurat ini, bahwa ialah yang menjadi korban pengganti, yang menggantikan saya dan saudara untuk mati menanggung dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka sudah seharusnya saudara yang ditebus dengan darah yang mahal ini, saudara harus mengabdikan hidup saudara dengan lebih sungguh lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, disinilah saya baru akan memasukkan poin bagaimana sudut pandang dari teolog barat memaknai ucapan Yesus, yakni Eli Eli lama sabachthani. Di dalam konsep Alkitab dengan jelas berkata bahwa dosa yang paling utama itu ialah keterpisahan dengan Tuhan. Karena Allah itu kudus, sementara manusia itu berdosa. Hasrat manusia yang tadinya hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, manusia mulai mencari itu ke dalam dunia dan di dalam setiap perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi itu tidaklah memuaskan batinnya. Manusia itu hanya bisa dipuaskan oleh relationship mereka yang dipulihkan bersama Tuhan. Nah, berangkat dari konsep dosa sama dengan keterpisahan dengan Tuhan, pada waktu Yesus digantung di atas kayu salib dan pada momen-momen terakhir sebelum kematiannya, ia mengucapkan sebuah seruan, yakni Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sudut pandang teolog barat, ungkapan Yesus ini adalah ungkapan penderitaan rohani, di mana ia boleh merasakan bagaimana perasaan yang dialami oleh anak manusia ketika terpisah dari Tuhannya. Sebuah perasaan yang begitu kelam, yang begitu menyakitkan, penderitaan rohani yang sangat dalam sekali.
Bahkan seorang reformis yang terkenal yaitu Martin Luther pernah berkata, ia sangat bingung dengan konsep ini. Ia bahkan memukul-mukul dadanya dan berkata, ia tidak mengerti bagaimana Allah meninggalkan Allah itu seperti apa sih. Nah saudaraku, saya sangat percaya bahwa banyak di antara kita itu yang memegang teguh konsep mengenai Eli Eli lama sabachthani menurut pandangan atau tafsiran dari teolog barat ya. Kita sangat menyetujui bahwa pada saat Yesus digantung di atas kayu salib, dia merasakan keterpisahan dari Tuhan. Dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena pada waktu itu Yesus harus menanggung semua dosa dan kejahatan manusia sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 53 mengenai hamba yang menderita ya. Sehingga dalam sudut pandang teolog barat, pada waktu Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia di dalam dirinya, pada saat itu juga Bapa tidak ingin lagi memandang anaknya. Akhirnya muncullah seruan dari mulut Yesus yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saya percaya konsep ini sangat diyakini oleh gereja masa kini, khususnya saya dan saudara. Tetapi apakah sudut pandang dari teolog barat ini merupakan jawaban yang pasti dan merupakan jawaban yang tepat atas pertanyaan apakah makna Eli Eli lama sabachthani yang diucapkan Yesus di atas kayu salib? Agar saudara semakin jelas, kita akan sambung pembahasan kita di episode yang akan datang yang akan membahas makna ucapan Eli Eli lama sabachthani dari sudut pandang Jewish Insight atau dari persepsi dan pemahaman orang Yahudi. Jadi saudaraku, sampai di sini pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di next episode dari program pendalaman Alkitab di pekan yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi agar saudara mendapatkan info-info yang terbaru dari channel Simply Truth ID. Sampai ketemu di next episode dari program pendalaman Alkitab. Selamat mempersiapkan Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati saudara semua dan Shalom. Wow.